Baik, ya, kita akan membahas mengenai soal joint cost dan by product. Ya. Ini adalah soal ujian yang lalu. Ya. Jadi PT Olimpik mengolah kayu menjadi 4 produk, ada papan 2x4, 2x6, 4x4, kemudian ada triplek. Ya. Triplek ini aslinya disebutkan sebagai scrap. Ya. Tetapi saya modifikasi menjadi by product. Ya. Karena kalau menurut saya, kalau dilihat dari data yang ada, ini lebih tepat kalau triplek ini adalah sebagai by product. Ya. Kemudian by product-nya bisa dijual langsung dengan harga $1 per unit. Kemudian diminta menghitung yang pertama alokasi joint cost untuk setiap produk menggunakan market value method. Kemudian biaya produksi per unit untuk masing-masing produk, dan juga menentukan ending inventory-nya. Ya. Baik, ya. Kita mulai dari yang alokasinya, ya. Alokasi joint cost. Alokasi joint cost-nya, kemudian kemarin ralatnya, sebentar saya cek lagi. Kemudian untuk triplek yang saya ralat menjadi, saya modifikasi menjadi by product, ada keterangan tambahan berupa ya, gross profit triplek 20% dari harga jualnya, kemudian juga ada biaya pemasaran triplek sebesar $200.000. Ya. Selanjutnya by product dinilai menggunakan reversal method. Itu adalah modifikasi yang sudah saya infokan. Maka ya sebelum mengalokasikan joint cost kepada joint product berupa papan, ada papan 2x4, 2x6, dan 4x4, kita harus menghitung dulu ya, berapa nilai by product. Ya, karena by product-nya mendapat atau dia dinilai menggunakan reversal method, dan kalau dia dinilai menggunakan reversal method, maka by product tersebut artinya dia mendapatkan alokasi joint cost, dan alokasi joint cost yang diberikan kepada by product yang dinilai berdasarkan metode reversal cost tersebut atau nama lainnya adalah market value method, maka itu akan menjadi pengurang atas total joint cost yang akan dialokasikan kepada joint product. Sehingga harus kita hitung dulu berapa nilai by product berdasarkan metode reversal method atau metode market value. Maka diawali dari berapa market value-nya. Ya, market value-nya tadi ada 1.000, ada 1 juta dikalikan $1, ya. Market value 1 juta. Ya. Kemudian dikurangi dengan gross profit-nya. Ya. Kurangi dengan gross profit-nya, kemudian 20% dari harga jualnya 200.000, kemudian biaya pemasaran juga 200.000, maka nilainya adalah 600.000. Inilah ya nilai alokasi joint cost untuk triplek.
untuk produk reflect ya. Kemudian nilai joint cost totalnya 5.600.000, kemudian dialokasikan untuk produk 600.000, sehingga yang dialokasikan kepada joint product adalah 5 juta. Nah, selanjutnya kita akan alokasikan joint cost 5 juta kepada joint product. Caranya bagaimana ya? Caranya ya, untuk alokasi joint cost kepada joint product juga menggunakan market value method ya. Menggunakan market value, maka kita hitung dulu berapa ultimate market value-nya, berapa harga pasar finalnya. Harga pasar final dihitung dari ya, berapa yang diproduksi ya, ingat ya, bukan dari yang dijual ya. Untuk mengalokasikan ya dia joint cost kepada joint product, maka market value yang dihitung adalah market value dari jumlah yang diproduksi, dari jumlah unit yang diproduksi, bukan jumlah yang terjual. Jangan sampai salah ya. Yang diproduksi 6 juta unit dikalikan per unitnya 1 untuk papan 2 kali 4, maka ultimate market value 6 juta. Untuk yang kedua ya 3 juta dikalikan 1,2 mendapatkan 3,6 juta. Untuk yang ketiga 2 juta kali 1,3 mendapatkan 2,6 juta. Total market value 12,2 juta ya. Dan karena ada variable cost ya, ada variable cost, maka kita kurangkan ya, variable cost kita kurangkan dari ultimate market value-nya. Untuk yang pertama variable cost diketahui per unit 0,3 yang dikalikan 6 juta unit yang diproduksi, maka variable cost-nya adalah 1,8 juta. Untuk yang kedua ya, 3 juta kali 0,4 mendapatkan 1,2 juta. Yang papan ketiga 2 juta unit kali 0,6 mendapatkan 1,2 juta. Kemudian untuk masing-masing joint product kita kurangkan ya, kita kurangi ultimate market value. Untuk yang pertama 6 juta dikurangi variable cost atau biaya-biaya produksi yang dikeluarkan setelah titik pisah ya, setelah dia terpisah di titik split off. Kemudian untuk papan pertama perlu biaya lanjutan sebesar 1,8 juta ya. Maka ya nilai pasar ya, maka nilai pasar papan pertama ya, yang papan 2 kali 4 pada titik split off point diperkirakan ya 6 juta dikurangi 1,8 4.200.000 ya, dinamakan hypothetical market value. 4,2 juta, papan kedua 3,6 dikurangi 1,2, 2,4 juta, papan ketiga 1,4 juta, sehingga total hypothetical market value 8 juta. Selanjutnya inilah yang digunakan sebagai dasar alokasi joint cost. Berapa yang dialokasikan? Yang dialokasikan 5 juta ya. Yaitu dari total joint cost 5.600.000 dikurangi yang sudah dialokasikan untuk pay product 600.000, sehingga tersisa 5 juta. Mengalokasikannya bagaimana? Ya, untuk papan yang pertama berarti dia mendapatkan bagian 4,2 juta dibagi 8 dikalikan 5 juta, mendapatkan 2,625 juta. Papan kedua mendapatkan alokasi 2,4 juta dibagi 8 kali 5 juta, mendapatkan 1,5 juta. Papan ketiga 875.000. Selesai menjawab pertanyaan yang pertama, mengalokasikan joint cost kepada joint product. Selanjutnya kita jawab pertanyaan kedua, berapa harga
biaya per unit, ya, berapa cost per unit untuk masing-masing produk, ya, cost per unitnya. Untuk papan 2 kali 4, maka nilai biaya produksinya meliputi alokasi join cost 2.625 ditambah dengan ya variable cost-nya, biaya untuk memproduksi papan 2 kali 4 yang setelah titik split off, sehingga 1,8 tambah 2,625 mendapatkan total cost $4.425.000. Kemudian cost per unitnya berapa? Cost per unitnya, cost per unitnya ya total cost dibagi jumlah yang diproduksi 6 juta, mendapatkan 0,738 bla bla bla, ya. Kita bulatkan sampai 3 saja, $0,738 per unit. Kemudian papan yang kedua dengan cara yang sama, ya. Alokasi join cost 1,5 ditambah 1,2 variabelnya, total cost 2,7 juta dibagi 3 juta unit mendapatkan $0,9 per unit. Papan yang ketiga mendapatkan $1,038 per unit. Sudah selesai menjawab pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga adalah menghitung nilai ending inventory. Ya, nilai ending inventory-nya berapa nilainya? Nilai ending inventory ini adalah contoh soal pengembangan soal, ya, pengembangan soal. Jadi soal yang ditanyakan, ya, tentang sesuatu yang sudah di luar topik yang dibahas, ya. Menghitung nilai ending inventory, ya. Ini adalah soal yang sudah dikembangkan, ya. Ending inventory untuk papan 2 kali 4 berapa ending inventory-nya, ya. Kita hitung dulu berapa jumlah ending inventory-nya dari beginning inventory 500.000 ditambah yang diproduksi 6 juta, ya. 6.500.000 adalah yang available for sale, yang tersedia untuk dijual, kemudian dijual 5.400.000, sehingga yang tersisa adalah 1.100.000. Ini adalah untuk menghitung ending inventory papan 2 kali 4. Ya, jadi beginning inventory 500.000 ditambah yang diproduksi dikurangi yang dijual, ya. Mendapatkan ending inventory 1,1 juta. Kemudian nilainya berapa? Kalau ditanya nilainya, ya apa maksudnya nilai, ya cost-nya maksudnya, ya. Nilai ending inventory-nya berapa? Maksudnya cost-nya berapa, ya. Cost-nya kita kalikan dengan cost per unitnya yang sudah kita hitung 0,738, ya, mendapatkan nilai ending inventory papan 2 kali 4 801.250, ya. Untuk papan yang kedua, ya, beginningnya 250.000 ditambah yang diproduksi 3 juta dikurangi jumlah penjualan 2.200.000, mendapatkan ending inventory 1.050.000 dikalikan cost per unit 0,9 mendapatkan 945.000. Dan papan keempat dengan cara yang sama mendapatkan angka sekian. Dan triplek, ya, triplek juga ada ending inventory-nya, ya, 130.000 dikalikan cost per unitnya, ya. Cost per unitnya berapa? Ya, cost per unitnya, ya, tadi alokasi dia kan cost-nya berupa alokasi join cost 600.000, ya, 600.000 dibagi 1 juta unit yang dihasilkan, ya. Cost per unitnya 0,6, ya. Dikalikan dengan jumlah ending inventory mendapatkan 78.000. Ya, demikian untuk mengerjakan soal join cost-nya, soal ujian yang lalu, ya. Baik, akan kita lanjutkan dengan soal yang kedua, ya. Soal yang kedua adalah, ini juga UTS yang lalu,
Ini dari kelas reguler ya. Dari kelas reguler kita sekarang lihat dulu soalnya, kita lihat sekilas ya. Atau langsung kita lihat saja di ya. Ya, soalnya bulan Januari 2020 ST Bestari mulai produksi dalam produksi gabungan. Bahan baku berupa kostum diolah menjadi produk ya. Produknya merupakan joint product, ada Arko, Bronto, dan Toko ya. Di Departemen A ya. Jadi terjadinya joint proses di Departemen A, biaya keseluruhan 430 juta. Yang diproduksi Arko, Bronto, Koko yang 10.000, 20.000, 15.000 unit. Kemudian menghasilkan juga B produk, namanya produk yud 5.000 unit. Semua produk utama harus melalui proses lebih lanjut. Ya. Untuk Arko ditransfer ke B, diolah menjadi Arkopal. Kemudian dua produk yang lain ditransfer, diproses juga di Departemen C dan D menjadi Brontopal dan Kokonal. Kemudian produk iod tidak dapat dijual, dan agar dapat dijual diproses dulu ya. Diproses di Departemen X dengan biaya tambahan 5 juta. Kemudian semua produk iod dijual dengan harga 3.000 per unit, diperlakukan sebagai pengurang joint cost dengan metode reversal cost ya. Maksudnya reversal method ini ya. Metodenya namanya metode reversal ya, reversal method. Informasi terkait dengan penjualan sebagai berikut ya. Kemudian untuk Departemen B yang diproduksi 10.000, harga jualnya 20.000, ending inventory 3.000, ada biaya lanjutan 50 juta. Untuk produk C, untuk dan juga D juga sudah ada informasinya. Kemudian permintaannya, pertama hitung nilai biaya produk, yang kedua alokasi joint cost kepada joint produk menggunakan market value, kemudian hitung biaya produksi dan per unitnya, kemudian hitung gross profit ya untuk masing-masing produk, kemudian juga yang kelima ya, Koko dijual pada split of point 10.000, apakah diterima apa tidak ya. Baik ya, ini mirip-mirip dengan yang sudah kita bahas tadi ya. Kita hitung dulu, yang pertama nilai B produk. Nilai B produk menggunakan reversal method, yaitu kita dari harga pasarnya ya, dikurangi dengan biaya pemrosesan lebih lanjut ya. Biaya harga jualnya adalah di 3.000 per unit, kemudian yang dihasilkan ada 5.000 unit ya. Kita kalikan 15 juta, kemudian biaya pemrosesan, biaya proses 5 juta ya, sehingga nilainya adalah 10 juta. Nih. Kemudian ya kalau di soal yang sekarang ya, untuk B produk
ya, informasi yang tersedia di sini adalah hanya harga pasar dan biaya pemrosesan lebih lanjut. Ya. Kemudian di gross profitnya tidak diketahui, ya, sehingga ya kalau tidak diketahui ya tidak bisa kita perhitungkan tentunya ya. Kalau diketahui gross profitnya ya kita kurangi juga dengan gross profitnya seperti soal yang sebelumnya ya. Karena tidak diinfokan di sini, maka pengurangnya ya sebesar biaya pemrosesan lebih lanjut. Ya. Ini adalah nilai by-product yang akan Yang akan kita kurangkan dari joint cost ya. Nilai by-product yang yang merupakan alokasi joint cost kepada by-product sebesar 10 juta ini. Ya. Inilah nilai by-product at split off yang akan dikurangkan dari joint cost. Kemudian ya, pertanyaannya adalah berapa nilai by-product ya, berapa hitung nilai by-product ya. Nah, nilai by-productnya ya, kalau yang dimaksud adalah nilai pada titik split off, maka nilainya 10 juta. Tetapi kalau yang dimaksud adalah nilai by-product sebelum dijual ya, kalau sebelum dijual ya nilainya sebesar ya nilai alokasi joint cost 10 juta, kemudian ditambah lagi dengan biaya biaya proses aktualnya berapa. Ya. Kalau di teorinya kan nilai by-product ya cara menghitungnya adalah ya harga jualnya berapa ya 15 juta dikurangi dengan dikurangi dengan perkiraan dikurangi dengan perkiraan biaya proses lebih lanjut ya. Kenapa perkiraan? Karena pada waktu dihitung ya by-productnya belum diproses ya, jadi pada waktu itu masih estimasi ya. Masih berupa estimasi ya. Nah kemudian setelah mendapat katakanlah nilainya 10 juta ya, alokasi joint cost-nya 10 juta. Nah, kemudian dilakukan proses lanjutan ya, dengan biaya aktualnya ternyata 5 juta. Maka nilai by-product setelah jadi ya setelah diproses lebih lanjut ya nilainya adalah 15 juta. Jadi nilai by-product ya akhir ya atau nilai by-product ya finalnya sebelum terjual adalah nilainya 15 juta. Nah, dalam soal ini informasi yang tersedia adalah biaya proses lanjutan yang aktualnya ya, sehingga untuk nilai by-product yang akan kita kurangkan dari joint cost ya 15 juta dikurangi dengan 5 juta biaya proses lanjutannya yang aktual ya, karena yang tersedia adalah yang aktual ya. Nilainya 10 juta ya, kemudian kalau ditanya berapa nilai by-product finalnya, nilainya ya 10 juta ditambah lagi dengan biaya proses lanjutan 5 juta menjadi totalnya 15 juta ya. Baik, seperti itu ya. Jadi ada dua nilai ya. Yang pertama adalah kalau ditanya nilai by-product at split off point ya 10 juta ya. Inilah yang kita kurangkan menjadi pengurang total joint cost yang akan dialokasikan kepada joint product ya. Kalau yang ditanyakan, yang dimaksud adalah berapa nilai joint cost final, ya, berapa nilai berapa nilai by-product final sebelum dijual, ya nilainya 10 juta ditambah dengan biaya proses lanjutannya 5 juta, ya, nilainya 15 juta. Baik, seperti itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama, nilai by-product. Yang kedua ya, mengalokasikan joint cost kepada produk utama. Ya. Ini seperti yang sebelumnya. Ya. Seperti yang sebelumnya, caranya ya kita lihat saja ya sekilas. Ya. Kita hitung dulu ya berapa yang akan dialokasikan. Yang akan dialokasikan adalah biaya joint cost yang ada di departemen A. Ya. Di departemen A tadi biayanya 430 juta. Kemudian dikurangi dengan alokasi kepada by-product 10 juta.
yang dialokasikan 420 juta. Kemudian unit yang kita buat schedule perhitungannya, Argopal 10.000 unit, ya, harganya 20.000. Kemudian ya kita kalikan mendapatkan ultimate market value, ya, harga pasar finalnya, harga jual finalnya. Kemudian ini juga ya jangan terkecoh dengan adanya ending inventory ya, karena untuk mengalokasikan joint cost kepada joint product kita menggunakan berapa unit yang diproduksi ya, pada periode tersebut ya, bukan berapa yang terjual ya, tetapi berapa yang diproduksi. Kemudian ya dikurangi dengan ya, ada biaya lanjutan ya, biaya lanjutan untuk Argopal di departemen B 50 juta kita kurangkan, sehingga harga pasar hipotetisnya, hypothetical market value 150 juta. Ya. Kemudian untuk Brontopal dan Koponal kita hitung hypothetical market value-nya dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama. Ya. Kemudian kita mendapatkan total ya, hypothetical market value 600 juta. Inilah yang menjadi dasar alokasi joint cost. Sehingga untuk Argopal mendapatkan berapa? 150 per 600 dikalikan 420.000 yang mendapatkan 105 juta ya, dikalikan 420 juta mendapatkan 105 juta. Untuk Brontopal 250 dibagi 600 kali total yang dialokasikan 420 juta mendapatkan 175 juta. Koponal 140 juta. Ya. Selanjutnya yang ketiga ya, sebentar. Berapa total cost dan per unitnya? Total cost-nya berapa? Total cost dihitung dari ya, alokasi joint cost-nya berapa, kemudian biaya proses lanjutannya berapa. Sehingga untuk Argopal total cost-nya 155 juta dibagi dengan yang diproduksi 10.000 mendapatkan per unit 15.500. Ya. Untuk Brontopal dengan cara yang sama mendapatkan 11.250 rupiah. Koponal 11.000 per unit. Ya. Selanjutnya gross profit dari penjualan produk utama. Ya. Gross profitnya ya, yang ditanyakan total per produk ya. Yang ditanyakan adalah gross profit untuk masing-masing produk ya. Nah, kalau permintaannya hitung gross profit untuk masing-masing produk ya dirinci ya. Gross profitnya berapa untuk Argopal, Brontopal, dan Koponal. Ya. Akan dirinci. Berapa unit yang berapa gross profit ya? Gross profit dihitung dari berapa yang terjual ya, berapa yang terjual ya. Yang terjual berapa ya, ini dari informasi yang disediakan. Yang tersedia adalah yang jumlah yang diproduksi dan ending inventory-nya ya, beginningnya nggak ada ya. Yang diinformasikan yang diproduksi 10.000 untuk yang pertama Argopal ya, endingnya 3.000 nah, sehingga yang terjual 7.000 ya. Beginningnya tidak ada ya.
Sehingga untuk alkohol ya, yang terjual adalah 7.000 dikalikan harga per unit 20.000, mendapatkan sales revenue 140 juta. Kemudian dikurangi dengan COGS-nya. COGS-nya sebesar ya, yang terjual 7.000 unit dikalikan dengan cost per unitnya adalah 15.500, yang mendapatkan 108.500.000, sehingga gross profitnya yang dari sales revenue dikurang COGS 31.500.000. Kemudian untuk Brontopal dan Kokonal ini menggunakan cara yang sama ya, dengan cara yang sama mendapatkan gross profit sekian dan sekian. Sudah selesai ya gross profit untuk masing-masing produk utama. Selanjutnya yang kelima ya, apabila ya produk koko ya Soko akan ada yang membeli dengan harga 10.000 per unit ya. Diterima apa ditolak ya. Koko ini kan harga per jualnya kalau dia diproses lebih lanjut dijual 15.000 harganya. Kemudian ada yang menawar, tidak usah diproses lah, jadi saya beli pada titik split off dengan harga 10.000 yang diterima apa ditolak. Nah, kita bandingkan ya. Kita bandingkan saja ya keuntungan apabila dijual dengan harga 15.000 dengan dijual dengan harga 10.000 ya. Kan kalau diproses lebih lanjut harga 15.000 ya. Kemudian kalau sehingga harga jual totalnya menjadi ya, ini 15.000 dikalikan dengan yang di ini ada kesalahannya. Yang diproduksi berapa sih? Yang diproduksi Koronal ya. Yang diproduksi kan 10.000 unit ya. Yang diproduksi ada 10.000 unit ya. Kemudian kalau saya cek lagi ya, apabila untuk Koko ya, produk Koko dijual pada titik split off sebesar 10.000 ya, dengan harga 10.000 berapa ya, diterima apa ditolak ya. Milik ya, yang diproduksi 10.000 ya. Izin Pak, yang diproduksi 15.000 Pak. 15 ya? Iya Pak. Ya, betul ya? Produk Koko 15.000 Pak. Oh iya, ya, betul ya 15.000 ya. Baik. Yang diproduksi sudah betul 15.000 ya. Berarti ya dikalikan 15.000, 225 juta, kemudian ini 150 juta ya. Maka tambahan harga
nilai salesnya bertambah 75 juta kalau dijualnya nanti setelah diproses. Tetapi ya, untuk kalau mau dijual nanti, katakan kita keluar biaya per unitnya adalah biaya proses lanjutannya di departemen B ya. Ini biaya proses lanjutannya 25 juta kan ya totalnya ya. Jadi tambahannya 15 juta, 25 juta ya. Jadi tambahan biaya 25 juta. Sehingga kalau dijual lebih lanjut, dia sebenarnya lebih menguntungkan ya. Karena dia mendapat keuntungan tambahan 50 juta. Ya. Dibandingkan dengan kalau dijual pada detik split off dengan harga 10.000, maka lebih menguntungkan dijualnya setelah diproses lagi ya. Seperti itu ya. Ya, sehingga ditolak ya, tawaran tersebut ditolak. Baik ya, seperti itu pembahasan untuk soal ujian yang lalu ya, yang soal yang reguler ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, pada bab joint production process ini, apakah memungkinkan jika byproduct itu muncul after split off, Pak? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Mungkin enggak ya, joint produknya ya, byproductnya munculnya misalkan di sini di departemen B ya. Ini kan departemen B mengolah ya, mengolah arko ya, mengolah arko menjadi arkonal. Ya. Ini kalau di soalnya begini ya. Ternyata di departemen B ya setelah diproses ternyata katakanlah arko menjadi arkonal, kemudian ada byproductnya, namanya byproduct apalah gitu ya, ada byproductnya. Mungkin enggak ya? Ya mungkin saja sih ya, ya masih ya dimungkinkan ya. Kemudian pertanyaannya bagaimana proses mengalokasikan biayanya ya, atau bagaimana menilai produk tersebut ya. Yang nilainya seperti sama saja dengan teori yang sudah dipelajari ya, dia bisa dinilai sebesar harga jualnya saja, dia nggak usah mendapatkan alokasi joint cost, langsung saja. Berarti di departemen B juga namanya joint product juga ya, namanya adalah joint cost berarti ya. Karena menghasilkan ada B produknya ya. Nah, kan untuk yang B produk yang dihasilkan dari departemen B ya nanti apakah dia mendapat alokasi joint cost apa tidak, yaitu kebijakan manajemen ya. Kalau dialokasikan ya bisa menggunakan reversal method atau menggunakan replacement cost method ya. Atau nggak usah mendapat alokasi joint cost, bisa juga langsung saja dikasih dinilai sebesar harga jualnya ya, gross-nya atau net-nya, itu bisa juga, itu dimungkinkan ya. Dan mungkin ini akan menarik ya kalau nanti dibikin soal begitu ya, dari departemen A berpisah menjadi menjadi 3 produk, ada B produknya. Kemudian di departemen B ternyata keluar lagi B produk ya, departemen C ada lagi B produk, manis-manis. Kayaknya menarik ya. Terima kasih Mbak untuk ide membuat kasus yang lebih menarik ya. Ada lagi? Izin Pak, saya tanya aja Pak. Karena belum terlalu paham konsepnya mungkin. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan itu membuat saya menjadi kepikiran juga ya untuk membuat yang sedikit lebih menantang soalnya ya. B produknya beranak-anak gitu ya, beranak ya. Baik, ada lagi silahkan. Izin bertanya Pak. Iya. Misalkan dalam proses produksi ini
dikatakan ada barang yang hilang gitu Pak. Nanti pengaruhnya cuma ke nilai ending inventory-nya aja ya Pak ya? Atau kemana Pak? Ada barang yang hilang ya. Maksudnya barang yang hilang bagaimana, Mas? Shrinkage gitu Pak, mungkin Pak. Shrinkage ya, ada shrinkage ya. Iya Pak. Kalau ada shrinkage ya perlakuannya seperti yang sudah dipelajari ya di chapter berapa? Di bab berapa? 7 ya. Ya, kalau memang ada shrinkage ya perlakuannya seperti yang sudah kalian pelajari sebelum UTS ya. Ya, secara singkatnya begitu jawabannya ya. Perlakuannya ya seperti teori ya shrinkage-nya ya seperti yang sudah dipelajari di sebelum UTS ya. Dan ini juga mungkin akan menjadi lebih menarik lagi soalnya ya. Ada kayak produk yang beranak pinak, kemudian juga ada shrinkage juga ya. Menjadi sangat menantang soalnya nanti kalau begitu ya. Ya, perlakuannya memungkinkan ada shrinkage, ya memungkinkan ada kemarin mungkin sempat dipelajari ya, ada normal loss ya atau yang abnormal, yaitu bisa juga ya dimungkinkan ya. Dan perlakuannya seperti apa ya, kalau untuk perlakuan atas shrinkage-nya, atas loss-nya ya, atas yang normal atau abnormalnya ya sesuai dengan yang sudah dipelajari di sebelum UTS ya. Begitu Mas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Apakah ada lagi? Silakan. Baik ya. Demikian untuk pembahasan soal kasus joint cost ya. Dan kita selingi break dulu ya. Kita break dulu ya. Akan saya stop dulu ya, meetingnya karena dapat kabar-kabar mulai bulan Oktober Jimmy juga ada batasan waktu ya, ada 1 jam maksimal ya. Ya kalau Zoom kan 40 menit ya, kalau Jimmy katanya sih 60 menit ya. Maka sebelum ditutup oleh Jimmy kita duluan closing dulu rekamannya ya. Dan juga